Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam kuliah terjemah Indonesia Arab. Langsung saja, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Ma'rifah, Ahmad Nurullah, dan saya sendiri Qoniatuz Zakiyah akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu langkah dan prinsip serta teknik menerjemahkan. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni metode penerjemahan. Metode penerjemahan merupakan prinsip yang mendasar cara kita dalam menerjemahkan teks yang bermuara pada bentuk terjemahannya. Metode penerjemahan dipakai agar kegiatan penerjemahan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Adapun Newmark menyebutkan ada 8 jenis metode penerjemahan yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu berorientasi pada bahasa sumber atau BSU dan berorientasi pada bahasa sasaran atau BSA. Metode penerjemahan ini juga dikenal dengan diagram V yang ada pada slide di PPT tersebut. Selanjutnya yaitu metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber atau BSU. 1. Penerjemahan kata demi kata. Penerjemahan kata demi kata atau word-to-word translation dilakukan dengan menerjemahkan kata demi kata dan membiarkan susunan kalimat seperti dalam sumber. 2. Penerjemahan harfiah. Penerjemahan harfiah atau literal translation dilakukan dengan mengubah struktur kalimat, namun kata dan gaya bahasa masih dipertahankan. 3. Penerjemahan setia. Penerjemahan setia atau faithful translation ini dilakukan dengan mempertahankan sejauh mungkin aspek format atau aspek bentuk sehingga dapat secara lengkap melihat segi bentuknya. 4. Penerjemahan semantis. Penerjemahan semantis atau semantic translation menekankan pada penggunaan istilah, kata kunci, atau ungkapan yang harus dihadirkan dalam hasil terjemahan. Selanjutnya yaitu metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran atau BSA, yaitu meliputi 1. Penerjemahan adaptasi atau saduran. Penerjemahan ini, adaptasi atau adaptation translation, menekankan pada isi pesan, sedangkan bentuk disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. 2. Penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas atau free translation ini menekankan pada pengalihan pesan, sedangkan pengungkapannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon pembacanya. 3. Penerjemahan idiomatis. Penerjemahan idiomatis atau idiomatic translation berusaha untuk menemukan padanan istilah, ungkapan, dan idiom yang tersedia dalam bahasa sasaran. 4. Penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif atau communicative translation menekankan pada pesan dan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, namun tidak menerjemahkan secara bebas. Kemudian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Nurullah. Baik, selanjutnya adalah teknik menerjemahkan. Vinay dan Derbenet dalam Mundai pada tahun 2001 halaman 56-58 ini menjelaskan membagi penerjemahan menjadi 2, yakni penerjemahan langsung dan tidak langsung. Penerjemahan langsung ini terbagi menjadi 3 poin.
Poin pertama yakni peminjaman. Peminjaman merupakan metode yang paling sederhana. Penerjemah hanya akan menulis kembali istilah bahasa sumber ke dalam bahasa yang diterjemahkan tanpa melakukan modifikasi apapun. Poin kedua yakni kalku, serupa dengan metode peminjaman, namun ada proses penerjemahan. Dan poin ketiga yakni penerjemahan harfiah. Metode ini berusaha memaknai setiap kata yang ada dalam kalimat bahasa sumber serta menyesuaikannya dengan kaidah bahasa sasaran. Baik, dan selanjutnya yakni penerjemahan tidak langsung. Penerjemahan tidak langsung ini terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yakni transposisi. Metode ini dilakukan dengan mengubah satu level bahasa ke level bahasa yang lain. Misalnya dari kata frase atau bahkan ke kalimat. Untuk poin kedua yakni modulasi. Metode modulasi merupakan metode pergeseran sudut pandang. Pergeseran sudut pandang makna bisa berupa mengubah kalimat aktif menjadi pasif, makna negatif menjadi positif, dan sebaliknya. Untuk poin ketiga yakni padanan. Metode padanan atau ekuivalensi yaitu metode yang memodifikasi kata-kata dari bahasa sumber sehingga sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Untuk poin keempat yakni adaptasi. Metode adaptasi merupakan metode yang paling ekstrim dilakukan. Metode ini dilakukan jika dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran. Dan selanjutnya yakni penerjemahan tidak langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kalau ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.